Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Tommy Anggoro. Di video kali ini gua bakal menjawab 100 pertanyaan yang diberikan oleh dosen gua, yaitu Ibu Muhani. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah, jawabannya adalah A, kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Yang kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor, jawabannya adalah C, kualitas. Yang ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya adalah D, B dan C benar. Tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Yang keempat yaitu mengapa? Yang keempat ya, kita ulangi. Untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan, jawabannya adalah D, semua benar, yaitu standarisasi produk, standarisasi proses, standarisasi sistem manajemen kualitas. Yang kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi, jawabannya adalah C, produsen dan konsumen. Yang keenam, yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah, jawabannya A, fitur. Yang ketujuh, yang dimaksud manajemen kualitas, jawabannya adalah C, perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Yang kedelapan, peran manajer kualitas meliputi, jawabannya adalah A, interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. Yang kesembilan, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah, yaitu jawabannya adalah C, inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. Yang ke-10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak, jawabannya adalah B, sebagai badan yang independen dari perusahaan. Yang ke-11, pertanyaan yang ke-11 adalah, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya adalah B, biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Yang ke-12, yang termasuk biaya pencegahan, jawabannya adalah A, biaya perancangan produksi. Yang ke-13, biaya penilaian produk meliputi biaya, jawabannya adalah C, peralatan pengujian. Yang ke-14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, jawabannya adalah D, semua benar, yaitu perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, pengembalian produk dari konsumen. Yang ke-15, biaya kegagalan internal, jawabannya adalah C, biaya pembuangan produk. Yang ke-16 adalah, yang dimaksud dengan TQM adalah, jawabannya adalah C, filosofi. Yang ke-17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah, jawabannya adalah D, A dan C benar, yaitu membuat segala sesuatu baik sejak awal dan pantang membuat, menerima dan menyerahkan produk cacat. Yang ke-18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada, jawabannya adalah A, pelanggan. Yang ke-19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu jawabannya adalah B, Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. Yang ke-20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi, jawabannya adalah D, strategi TQM. Nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM, jawabannya adalah C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Yang kedua, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun, jawabannya adalah C, sebagai program. Kedua tiga yaitu atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana, jawabannya adalah A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Sekarang pertanyaan yang ke-24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan, jawabannya adalah A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Yang ke-25, bentuk keterlibatan karyawan dalam kualitas circle adalah, jawabannya adalah C, mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Yang ke-26, yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah, jawabannya adalah B, perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Yang ke-27,
Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah jawabannya adalah A. Mengadakan perbaikan dengan mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Sekarang pertanyaan yang ke-28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah jawabannya adalah A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Yang ke-29, benchmarking dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut jawabannya adalah A. Internal benchmarking. Yang ke-30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut jawabannya adalah C. Functional benchmarking. Yang ke-32, little JIT merupakan D. Jawabannya adalah teknik. Yang ke-33, konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya adalah B. Taichi Ohno. Sekarang yang ke-34, yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah jawabannya adalah C. Memperbaiki jumlah pelanggan. Sekarang pertanyaan yang ke-35, manfaat JIT antara lain jawabannya adalah D. A dan B benar, yaitu mengurangi cacat produk dan mengurangi pemborosan. Yang ke-36, dalam pandangan internasional pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara jawabannya adalah A. Terpisah. Yang ke-37, berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah jawabannya adalah C. Mixed Production System. Yang ke-38, kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan, yaitu jawabannya adalah C. Full Production System. Yang ke-39, yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah jawabannya adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. Yang ke-40, yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah jawabannya adalah C. Membiarkan kotor dan bocor. Yang ke-41, TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. Jawabannya adalah B. Jasa. Yang ke-42, yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan, jawabannya adalah C. Perbedaan kinerja pelanggan. Yang ke-43, dalam serval ada gap kelima, yaitu jawabannya adalah B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Yang ke-44, yang bukan merupakan dimensi kualitas, jawabannya adalah A. Kualitas sosial. Yang ke-45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Kandar dibagi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu jawabannya adalah C. Dimensi manajemen, kualitas generik, intervensi unik. Organisasi belajar adalah organisasi yang jawabannya adalah D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Yang ke-47, organisasi belajar melakukan pembelajaran secara jawabannya adalah A. Bersama-sama. Yang ke-48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya adalah C. Semua pihak. Yang ke-49, yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah jawabannya adalah C. Chatting. Yang ke-50, yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya jawabannya adalah A. Hubungan antar organisasi dengan karyawan. Yang ke-51, berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi jawabannya adalah D. Koordinasi. Nomor 52, beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali jawabannya adalah D. A dan B benar, yaitu perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. Sekarang yang soal ke-53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan jawabannya adalah A. Mempengaruhi orang lain. Yang ke-54, berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas kecuali variabel jawabannya adalah C. Perilaku manajerial. Yang ke-55, berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah jawabannya adalah D. Melakukan audit kualitas. Yang ke-56, konsep
hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh? Jawabannya adalah A. Maslow. Pertanyaan ke-57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah? Jawabannya adalah B. Transaksional. Yang ke-58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali? Jawabannya adalah C. Elegan. Yang ke-59, yang bukan termasuk hal yang latar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah? Jawabannya adalah D. Kekeluargaan. Pertanyaan yang ke-60, memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja? Jawabannya adalah A. Tim. Sekarang pertanyaan yang ke-61, penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari? Jawabannya adalah C. Pihak ketiga. Pertanyaan ke-62, beberapa departemen berikut ini mengadakan pinjaman kualitas, yaitu? Jawabannya adalah D. Semua departemen. Yang ke-63, berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali? Jawabannya adalah A. Membantu mendapatkan pesaing. Pertanyaan yang ke-64, berikut adalah makna penjamin kualitas kecuali? Jawabannya adalah D. Penjamin kualitas produktivitas dan harga mahal. Yang ke-65, elemen-elemen dalam penjamin kualitas adalah? Jawabannya adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. Pertanyaan yang ke-66, berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali? Jawabannya adalah D. MBNPA dan EFTM. Pertanyaan ke-67 yaitu, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan pinjaman kualitas, yaitu? Jawabannya adalah A. Standarisasi dan diferensiasi. Pertanyaan yang ke-68 yaitu, standarisasi berkaitan dengan? Jawabannya adalah C. Sertifikasi dan akreditasi. Pertanyaan ke-69, berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali? Jawabannya adalah B. Pengurangan cacat produk. Pertanyaan ke-70, beberapa kelemahan ISO 9000? Jawabannya adalah B. Perhatian terhadap personil lemah. Pertanyaan ke-71, ISO 9000 disebut juga sebagai standar. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen kualitas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh? Jawabannya adalah A. Pihak ketiga yang independen. Pertanyaan ke-73, ISO 9000 dianggap penting karena membantu? Jawabannya adalah D. Pemasaran internasional. Sekarang pertanyaan yang ke-74, yang merupakan standar manajemen kualitas dan pinjaman kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah? Jawabannya adalah A. ISO 9000. Pertanyaan ke-75, berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali? Jawabannya adalah B. Pengendalian perancangan. Soal yang ke-76, faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain? Jawabannya adalah D. Semua benar, yaitu pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. Selanjutnya soal ke-77, untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk? Jawabannya adalah A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ke-78, faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah? Jawabannya adalah B. Dukungan dan komitmen pemimpin. Yang ke-79 adalah manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain? Jawabannya adalah A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. Pertanyaan ke-80, ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi, antara lain? Jawabannya adalah D. B dan C benar, yaitu revisi standar sehingga membantu self-evaluation, dan C. Memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Pertanyaan ke-81, IKM menggunakan 3 teknik utama, yaitu? Jawabannya adalah B.
yaitu housing planning, PFD, dan daily control. Sekarang pertanyaan ke-82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali jawabannya adalah B, flow chart dan brainstorming. Sekarang pertanyaan ke-83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk jawabannya adalah A, menemukan penyebab masalah. Yang ke-84, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali jawabannya adalah C, cause and effect diagram check sheet. 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui jawabannya adalah C, penyebab utama kesalahan. Sekarang ke soal yang ke-86 yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan, jawabannya adalah A, pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Pertanyaan yang ke-87, manfaat utama penggunaan QFD adalah, jawabannya adalah B, mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. Yang ke-88, pertanyaan yang ke-88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali jawabannya adalah D, resiko dapat diketahui dengan baik. Pertanyaan ke-89, Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TKM kecuali jawabannya adalah D, pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Yang soal ke-90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD, jawabannya adalah D, semua benar. Dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan teknik. Soal ke-91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk, jawabannya adalah B, evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Soal ke-92, berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali jawabannya adalah A, TQM audit. Lanjut ke soal 93, berikut tahapan proses audit kecuali jawabannya adalah D, penutupan perusahaan. Soal ke-94, berikut adalah isi audit planning kecuali jawabannya adalah C, jadwal proses produksi. Soal ke-95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin, jawabannya adalah D, diterapkannya tindakan korektif. Soal ke-96, audit yang dilaksanakan atas norma organisasi, audit disebut audit, jawabannya adalah B, audit internal. Soal ke-97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit, jawabannya adalah A, pendekatan berdasarkan bukti. Yang soal yang 98, tujuan audit ditentukan oleh, jawabannya adalah B, hasil rapat tim. Soal ke-99, yang tidak termasuk tim audit adalah, jawabannya adalah A, pemandu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ke-100, yaitu dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan, jawabannya adalah B, prinsip audit. Ya, sekian jawaban dari 100 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya yaitu Ibu Nurhani. Semoga bermanfaat. Terima kasih.